Kenapa sih cara kita bekerja sekarang seperti ini? Hari ini kita mau bicara soal sejarah kerja. Mulai dari perintah yang diukir di batu ribuan tahun lalu, sampai notifikasi email, WhatsApp, Telegram yang tidak ada habisnya di HP. Coba kita jujur aja ya, pernah nggak mungkin pas Senin pagi atau pas lagi dikejar deadline, kita merasa kalau kerjaan itu kayak beban berat banget di pundak? Kalau pernah, tenang, kalian tidak sendirian. Ternyata perasaan ini sudah tertanam lama banget, bahkan di dalam bahasa itu sendiri. Coba perhatikan, dalam bahasa Prancis, kata untuk kerja itu travail. Nah, yang menarik, kata yang sama ini juga bisa berarti penderitaan atau kesusahan. Seolah-olah bahasa dari dulu sudah memberi kita bocoran kalau antara kerja dan rasa capek atau susah itu ada hubungannya. Tapi pertanyaannya, apakah kerja itu memang takdirnya jadi beban atau jangan-jangan dulu manusia pernah memandangnya secara berbeda? Nah, untuk menjawabnya, kita perlu mundur dulu dan melihat sejarah awalnya. Ternyata pandangan orang soal kerja di masa lalu itu beda banget. Di satu sisi ada yang menganggapnya sangat berharga. Di sisi lain, ada juga yang menganggapnya rendah. Lihat deh betapa kontrasnya dua peradaban ini. Di Mesopotamia kuno, kerja itu terhormat. Sampai-sampai di dalam Kode Hammurabi, salah satu hukum tertua di dunia itu mengukir di batu soal aturan upah untuk dokter dan arsitek. Ini bukti jelas kalau kerja itu punya nilai. Tapi begitu kita geser ke zaman Romawi kuno, wah beda banget. Kaum elitnya justru menghindari kerja fisik. Buat mereka itu urusannya para budak. Kemewahan bagi warga elit Romawi adalah punya waktu buat berpikir dan berfilsafat. Ini benar-benar dua dunia yang berbeda kan? Sekarang kita lompat jauh ke depan pada satu penemuan di abad ke-15. Jam yang mengubah segalanya tentang cara kita bekerja. Awalnya, ritme kerja orang dulu itu kan ritme alam. Matahari terbit pergi bekerja, matahari terbenam, mereka pulang. Simpel. Lalu di abad ke-16, keyakinan agama mengubah suatu pekerjaan jadi semacam panggilan moral, pertanda diberkati. Terus revolusi industri datang dan ini mengubah lagi cara orang bekerja. Matahari tidak lagi jadi patokan, tapi jam pabrik. Puncaknya ada ide dari Frederick Winslow Taylor di awal abad ke-20 yang memecah setiap pekerjaan jadi gerakan terkecil dan diukur pakai stopwatch. Semua demi efisiensi dari awalnya yang alamiah menjadi supermekanis. Jadi perubahan terbesar soal kerja bisa dibilang dari istilah ini, etika kerja Protestan. Ini bikin kerja bukan lagi cuma soal cari makan, tapi soal jiwa. Kerja keras dianggap sebagai tanda keselamatan dari Tuhan. Akibatnya, jika seseorang itu punya sifat pemalas atau pengangguran, itu bukan lagi sekedar nasib, tapi dianggap sebagai aib. Bagaimanapun juga, obsesi produktivitas dan efisiensi ini punya sisi gelapnya. Ketika kerja keras dipaksa sampai melewati batas, konsekuensinya bisa fatal banget. Kita tengok ke Jepang ya, negara yang sangat terkenal dengan produktivitasnya. Di sana ada kata karoshi. Kata ini adalah istilah medis sekaligus hukum yang resmi di Jepang. Coba bayangkan, sebuah budaya kerja bisa jadi sebegitu ekstrimnya. Sampai-sampai penyebab kematian akibat terlalu banyak bekerja diakui oleh negara. Ini menjadi puncak dari obsesi terhadap produktivitas. Sekarang kita tiba di zaman kita sendiri, era digital. Era yang katanya menjanjikan fleksibilitas, tapi ironisnya justru bikin kita seakan tidak pernah benar-benar bisa lepas dari pekerjaan. Era digital ini praktis menghapus batas antara kantor dan rumah. Dulu pekerjaan selesai saat kita keluar dari gedung. Sekarang kantor kita ada di saku, lewat handphone kita. Inilah paradoksnya. Fleksibilitas untuk bekerja kapan saja dan di mana saja seringkali artinya kita harus siap bekerja setiap saat. Kita memang dibebaskan dari bilik kantor, tapi malah jadi terikat dengan notifikasi yang tidak berkesudahan. Bebas tapi terikat. Nah, kalau ini semua bukan cuma soal uang, lalu kenapa kita kerja?
Menurut seorang psikiater bernama Viktor Frankl yang merupakan penyintas kamp konsentrasi Nazi, Frankl menyimpulkan begini, dalam kondisi yang paling tidak manusiawi, orang-orang yang punya tugas sekecil apapun itu ternyata punya peluang bertahan hidup yang lebih besar, dan intinya bukan pada tugasnya, tapi pada fakta bahwa mereka memiliki sebuah tujuan. Entah itu seorang biarawan di abad pertengahan yang menyalin naskah, atau kita hari ini yang sedang mengerjakan sebuah proyek di laptop. Kerja bisa menjadi sumber makna yang kuat, bisa menjadi berkah, bukan lagi beban, ketika apa yang kita kerjakan itu selaras dengan kapasitas dan kemampuan kita, dan yang terpenting punya tujuan yang jelas bagi kita. Jadi setelah uraian panjang ini, sebenarnya apa sih makna bekerja itu? Dan pernah nggak kita bertanya, untuk apa kita terus melakukannya setiap hari?